Jangan menyerah saat kebanyakan orang menghinamu. Teruslah melangkah, karena suatu hari, langkah kecilmu akan mengubah segalanya. Tetap semangat, karena kesuksesan ada di depan kalian. Oh iya, jangan lupa subscribe ya Bolo. Sekarang, aku sudah punya usaha ini. Dan orang yang dulu menghinaku, sekarang akulah yang membantunya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah gedung setengah jadi, memantulkan cahaya ke butiran debu yang berterbangan di udara. Suara palu, gergaji, dan teriakan tukang bercampur menjadi musik sehari-hari di lokasi proyek itu. Di antara puluhan pekerja yang sibuk, ada Bagas, pria berusia 28 tahun, berkemeja lusuh dengan lengan digulung dan celana penuh noda semen. Peluh membasahi keningnya, tapi senyum tipis tak pernah hilang dari wajahnya. Sejak jam 7 pagi, ia sudah memanggul sak semen, memotong besi, dan mengangkut batu bata tanpa mengeluh. Bagas dikenal sebagai kuli bangunan yang cekatan dan ramah. Meski pekerjaannya berat, ia selalu menyapa setiap orang yang lewat, bahkan membagikan air minumnya pada rekan yang kehausan. Yang penting kerja halal, begitu selalu katanya. Setelah mengangkat semen terakhir ke lantai 2, Bagas duduk sebentar di sudut, menghela napas. Dari tempatnya, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan, kantor-kantor megah dengan kaca berkilau. Dalam hati, ia sering bertanya, bagaimana rasanya bekerja di sana? Duduk di ruang ber-AC, berpakaian rapi, dan dihormati orang. Namun, ia tak pernah membiarkan mimpi itu membuatnya lupa pada kenyataan. Ia tahu, untuk saat ini, pekerjaannya adalah di sini, di tengah panas, debu, dan suara mesin yang bising. Hari itu, seperti biasa, seorang pria berjas hitam datang memeriksa proyek. Namanya Arman, pemilik perusahaan kontraktor besar yang menjadi bos di lokasi ini. Semua pekerja berdiri tegak saat dia lewat, tapi tatapannya singgah pada bagasannya sebentar, lalu menggeleng seolah melihat sesuatu yang tidak penting. Meski hanya sepersekian detik, tatapan itu menancap di hati Bagas. Ia tahu, di mata Arman, ia hanyalah kuli biasa, bisa diganti kapan saja. Sore menjelang, Bagas pulang dengan langkah berat, membawa upah harian yang pas-pasan untuk kebutuhan. Di jalan, ia melewati lagi gedung-gedung tinggi yang tadi dilihatnya dari jauh. Langit mulai berwarna jingga, dan angin sore membawa suara klakson kota. Tanpa sadar, ia berhenti di depan salah satu gedung mewah itu. Di kaca besar lobi, ia melihat bayangannya sendiri, berkaos lusuh, sepatu belel, tangan penuh kapalan. Suatu hari, entah bagaimana caranya, aku akan masuk ke gedung seperti ini. Tapi bukan sebagai kuli, bisiknya pada diri sendiri. Bagas tak tahu, bahwa keinginan kecil yang ia ucapkan di senja itu akan menjadi awal perjalanan panjang yang penuh ujian, air mata, dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas melangkah pergi dari depan gedung mewah itu, tapi kata-kata yang ia bisikan barusan seperti terus bergema di kepalanya. Sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan dirinya berjalan masuk lobi, mengenakan jas rapi, disambut resepsionis, dan duduk di ruang rapat seperti orang-orang penting yang sering ia lihat dari jauh. Namun, kenyataan menamparnya begitu ia tiba di rumah kontrakan kecilnya. Ruangan 3x4 meter itu nyaris tak cukup untuk menampung perabot sederhana, sebuah dipan kayu, lemari plastik, dan kompor gas tua. Di sudut, ada meja kecil tempat ia menaruh buku catatan yang mulai menguning. Buku itu adalah harta karun bagi Bagas. Setiap kali mendapat gaji harian, ia mencatat jumlahnya dan menghitung berapa yang bisa disisihkan untuk tabungan. Tabungan itulah satu-satunya modal yang ia harap bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Malam itu, sambil menyeruput teh hangat, Bagas membuka catatan dan mulai menulis. Target, dalam 10 tahun, aku harus keluar dari pekerjaan kuli. Aku harus punya usaha sendiri, atau bekerja di tempat yang lebih baik. Tidak peduli seberapa lama, aku harus mencoba. Esok paginya, matahari baru muncul ketika Bagas sudah kembali ke proyek. Udara pagi masih sejuk, tapi ia tahu sebentar lagi panas terik akan membakar kulit. Ia bekerja lebih giat dari biasanya, berharap setiap tugas selesai lebih cepat. Namun di tengah kesibukan itu, Arman datang lagi untuk memeriksa pekerjaan. Dengan kacamata hitam dan senyum tipis, ia berbicara dengan mandor, lalu menatap Bagas kilas. Kali ini, tatapannya bahkan lebih meremehkan. Mandor, kata Arman dengan nada datar. Tolong pastikan orang seperti itu jangan sampai bikin masalah. Kalau nggak bisa kerja cepat, ganti saja.
Bagas mendengar jelas kata-kata itu. Rasanya seperti ditampar di depan semua orang. Tapi ia hanya menunduk, menggenggam palu lebih erat, dan melanjutkan pekerjaannya. Saat istirahat siang, Bagas duduk sendirian di bawah pohon rindang di dekat proyek. Ia mengingat lagi ucapannya di depan gedung kemarin. Bukan sebagai kuli. Kata-kata itu kini terasa seperti janji yang harus ia tepati, bukan sekadar mimpi kosong. Langit sore itu kembali berwarna jingga ketika Bagas pulang. Di jalan, ia melihat beberapa orang berseragam rapi keluar dari gedung perkantoran, bercanda sambil membawa tas kerja. Ada rasa iri, tapi juga semangat yang aneh di dadanya. Entah berapa lama lagi, tapi suatu hari nanti, aku akan berdiri sejajar dengan mereka, gumamnya pelan. Bagas tak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai hari itu akan membawanya ke jalan yang penuh tikungan tajam, jalan yang akan menguji kesabarannya sampai batas terakhir. Keesokan harinya, langit masih gelap ketika Bagas bangun. Udara pagi menusuk tulang, tapi ia sudah bersiap dengan pakaian kerja dan sarung tangan lusuhnya. Di luar, suara ayam berkokok bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Bagas keluar rumah, membawa bekal sederhana yang dibungkus daun pisang. Di jalan, ia melewati warung kopi kecil milik Bu Wati. "Gas, mampir dulu. Kopinya masih panas," panggil Bu Wati sambil tersenyum. "Maaf Bu, saya buru-buru. Nanti sore saja," jawab Bagas. Ia tahu setiap menit di proyek sangat berharga. Di lokasi, ia langsung bekerja memindahkan batu bata dan memotong besi. Tapi di sela-sela pekerjaannya, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana mandor mengatur pembelian bahan, cara kepala proyek bernegosiasi dengan pemasok, dan bagaimana catatan keuangan dikelola. Tanpa disadari, setiap hari Bagas seperti mengambil pelajaran gratis dari dunia konstruksi. Ia mulai mencatat harga semen, batu, dan besi di buku kecil yang selalu disimpannya di saku. Suatu siang, ketika para pekerja lain tertidur di bawah terpal, Bagas duduk sendirian sambil menyalin catatan ke buku yang lebih rapi. Mandor lewat dan menatapnya heran. "Kamu ngapain nulis-nulis begitu?" tanya Mandor. "Saya cuma pengen tahu cara kerja proyek ini, Pak. Siapa tahu suatu hari bisa punya usaha sendiri," jawab Bagas sambil tersenyum. Mandor hanya terkekeh. "Mimpi boleh, Gas. Tapi jangan lupa, kita ini cuma tukang. Jangankan punya usaha, jadi mandor aja belum tentu." Kata-kata itu menusuk, tapi justru membuat Bagas semakin yakin bahwa ia harus membuktikan diri. Sore harinya, sebelum pulang, ia sengaja berjalan memutar melewati sebuah toko material bangunan. Ia melihat papan harga, mencatatnya diam-diam, lalu berbincang sebentar dengan pemilik toko. Dari percakapan singkat itu, ia mendapat gambaran bagaimana toko tersebut mendapat pasokan barang dan menjualnya kembali. Di rumah, Bagas menuliskan rencana kecil, mulai kumpulkan modal, belajar cara beli bahan murah dan jual kembali. Target pertama, jual satu jenis bahan bangunan saja. Malam itu, ia tidur dengan pikiran penuh angka dan strategi. Di luar, angin malam berhembus pelan, seolah ikut membisikkan sesuatu, bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil kini akan membawanya pada titik di mana semua orang yang meremehkannya harus menunduk. Bagas tak tahu bahwa beberapa hari lagi, sebuah peristiwa tak terduga akan memaksa mimpinya berjalan lebih cepat, tapi juga akan merampas sesuatu yang berharga dari hidupnya. Pagi itu, suasana di proyek terasa berbeda. Langit mendung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bagas yang baru saja tiba melihat para pekerja berkumpul di dekat pintu masuk. Wajah mereka tegang, sebagian berbisik-bisik. "Ada apa, Pak?" tanya Bagas pada salah satu rekan kerjanya. Katanya, "Hari ini ada inspeksi dari pemilik proyek sama bos besar. Katanya mereka mau cek siapa yang nggak perform, siapa yang kerja lambat." Jawabnya pelan. Bagas tak terlalu memikirkan itu. Ia sudah terbiasa bekerja cepat dan rapi. Tapi hatinya sedikit was-was mengingat tatapan meremehkan Arman beberapa waktu lalu. Menjelang siang, Arman datang bersama dua orang berjas rapi. Mereka berkeliling, mencatat sesuatu di papan clipboard. Setiap kali ada kesalahan kecil, mereka langsung menegur dengan nada tinggi. Saat giliran area tempat Bagas bekerja diperiksa, hujan mulai turun. Tanah becek, beberapa tumpukan semen tertutup terpal seadanya. Arman menghampiri dan mengangkat terpal itu. Di bawahnya, sebagian semen basah dan menggumpal, tidak bisa dipakai lagi.
Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tanya Arman dengan suara keras. Mandor terlihat ragu, tapi Arman langsung menunjuk Bagas. Kamu yang bawa semen ini kemarin, kan? Kenapa dibiarkan seperti ini? Bagas mencoba menjelaskan. Pak, waktu itu hujan datang tiba-tiba. Saya sudah tutup dengan terpal, tapi anginnya kencang sekali. Alasan, potong Arman tajam. Kerugian ini nggak kecil, tahu? Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, nggak usah kerja di sini. Kalimat itu membuat semua pekerja terdiam. Beberapa memandang Bagas dengan kasihan, yang lain hanya menunduk. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Arman melangkah pergi, meninggalkan rasa perih di dada Bagas. Sore itu, Bagas tetap menyelesaikan pekerjaannya meski hatinya hancur. Ia tahu, posisinya di proyek ini sudah di ujung tanduk. Dan benar saja, sebelum pulang, Mandor memanggilnya. Gas, maaf, mulai besok kamu nggak usah datang lagi. Perintah langsung dari atas, ucapnya dengan suara rendah. Bagas terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Dalam hujan yang masih rintik-rintik, ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Upah harian terakhir di tangannya terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena makna di baliknya. Ia resmi kehilangan pekerjaan. Di kontrakannya, ia duduk lama menatap buku catatannya. Mimpi yang ia tulis terasa semakin jauh. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada percikan kecil di hatinya, sebuah tekad yang mulai tumbuh. Kalau mereka menganggapku tidak layak, aku akan buktikan sebaliknya, dengan caraku sendiri. Bagas tidak tahu, bahwa kehilangan ini justru akan menjadi pintu masuk menuju babak baru hidupnya. Babak yang jauh lebih keras, tapi juga penuh kemungkinan. Pagi berikutnya, Bagas terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun bekerja. Namun, kali ini tidak ada proyek yang menunggunya. Tidak ada helm proyek di sudut ruangan, tidak ada panggilan mandor. Hanya keheningan kontrakan dan suara ayam tetangga. Ia duduk di tepi dipan, menatap buku catatannya yang terbuka di meja kecil. Tertulis di halaman terakhir, target, keluar dari pekerjaan kuli dalam 10 tahun. Kini, ia bahkan tidak punya pekerjaan itu lagi. Untuk mengalihkan pikiran, Bagas keluar rumah dan berjalan menyusuri gang. Di ujung gang, ia melihat warung Buati yang baru saja buka. Gas, sini, minum kopi dulu. Sapa Buati. Bagas duduk, menyeruput kopi panas, dan untuk pertama kalinya ia bercerita tentang pemecatannya. Buati mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Gas, kamu anaknya rajin. Kalau mau, aku kenalin sama sepupu aku. Dia punya toko material kecil di pasar. Siapa tahu butuh orang untuk bantu-bantu. Meski awalnya ragu, Bagas menerima tawaran itu. Sore harinya, ia menemui sepupu Buati yang bernama Pak Dharma. Toko materialnya memang kecil, tapi ramai pembeli. Pak Dharma mempekerjakan hanya 2 orang. 1 kasir dan 1 pengangkat barang. Aku nggak bisa gaji besar, Gas. Tapi kalau mau belajar, aku nggak akan larang. Banyak orang yang kerja di sini cuma mau gaji, nggak mau ngerti cara usaha jalan, kata Pak Dharma. Bagas menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Ia tahu, kesempatan belajar jauh lebih berharga daripada gaji besar di awal. Hari-hari berikutnya, Bagas bekerja dari pagi sampai sore di toko itu. Ia memanggul semen, menyusun besi, mengantar pesanan ke pelanggan, sekaligus memperhatikan cara Pak Dharma membeli barang dari pemasok. Ia mencatat harga, jumlah stok, bahkan siapa saja pelanggan yang sering berutang. Suatu sore, saat toko sepi, Bagas memberanikan diri bertanya, Pak, kalau mau buka usaha seperti ini, modalnya harus berapa? Pak Dharma tersenyum samar. Modal itu bukan cuma uang, Gas. Modal itu juga kepercayaan orang. Kalau pemasok nggak percaya sama kita, meski punya uang banyak, barang nggak akan dikasih. Kalimat itu menancap di kepala Bagas. Ia mulai mengerti bahwa membangun usaha berarti membangun hubungan, bukan sekadar jual beli. Namun, di balik semangatnya belajar, Bagas masih menyimpan luka. Setiap kali mengangkat semen, ia teringat bagaimana Arman, bos besar di proyek dulu, menghinanya di depan semua orang. Luka itu berubah menjadi bahan bakar. Suatu hari, aku akan punya usaha yang membuat dia tahu siapa yang sebenarnya tidak layak diremehkan. Bagas belum sadar
bahwa benih tekad yang ia tanam di toko kecil ini akan tumbuh menjadi pohon besar, dan suatu hari, cabangnya akan menjangkau lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari baru saja condong ke barat ketika seorang pelanggan datang tergesa-gesa ke toko material. Wajahnya tegang, suaranya terburu-buru. "Pak Dharma, saya butuh 200 sak semen sekarang juga. Ada proyek yang harus selesai malam ini," katanya. Pak Dharma menghela napas panjang. "Waduh, stok di gudang cuma 120 sak. Itu pun sebagian sudah dipesan orang lain. Kalau saya kasih semua ke Bapak, pelanggan lain bisa marah besar." Pelanggan itu terlihat gusar. "Saya bayar tunai, Pak. Bahkan kalau perlu, saya tambah harga per saknya." Bagas yang sejak tadi membantu memanggul barang, terdiam. Ia bisa melihat kesempatan besar di sini. Jika bisa memenuhi permintaan ini, pelanggan itu akan merasa berutang budi. Tapi kalau memaksakan, toko akan berisiko kehilangan pelanggan lain. Pak Dharma akhirnya menolak dengan halus. Pelanggan itu pergi dengan wajah kecewa. Setelah itu, Bagas memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa nggak diambil saja? Kan untungnya lumayan." Pak Dharma tersenyum tipis. "Gas, dalam usaha, jangan cuma lihat untung cepat. Kalau kita tega bikin pelanggan lain kecewa demi uang sesaat, kepercayaan akan hilang. Dan sekali hilang, nggak ada uang yang bisa beli lagi." Kata-kata itu kembali menancap dalam benak Bagas. Ia mulai paham bahwa dunia usaha punya aturan tak tertulis yang lebih penting daripada sekadar hitung-hitungan angka. Malamnya, Bagas pulang dengan pikiran penuh. Di kontrakannya, ia menulis di buku catatan, kepercayaan modal terbesar. Harus jaga meski rugi di awal. Beberapa minggu berlalu, Bagas semakin lihai mengatur stok, melayani pelanggan, bahkan sesekali membantu Pak Dharma mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kepercayaan Pak Dharma padanya meningkat. Ia sering diajak bicara soal rencana-rencana pengembangan toko. Suatu hari, ketika Bagas sedang menata besi, Pak Dharma berkata pelan, "Gas, aku mau tanya. Kalau aku mau buka cabang kecil di kampung sebelah, mau nggak kamu yang pegang?" Pertanyaan itu membuat Bagas tertegun. Ini bukan sekadar tawaran kerja. Ini adalah kesempatan emas untuk memimpin, meski dalam skala kecil. Tapi ia juga sadar, memegang cabang berarti menanggung semua risiko. Kalau gagal, namanya akan jelek, dan mungkin kepercayaan yang sudah ia bangun akan hilang. Bagas terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Pak, saya mau. Tapi tolong ajari saya semua yang perlu saya tahu sebelum mulai." Pak Dharma menepuk bahunya. "Itu jawaban yang saya tunggu. Mulai besok, kamu belajar semua, dari beli barang sampai hitung laba. Kita akan lihat, apakah kamu siap jadi bos untuk pertama kalinya." Bagas tidak sadar bahwa keputusan sederhana sore itu adalah langkah pertama menuju perjalanan panjang yang akan menempatkannya di titik tertinggi, sekaligus mempertemukannya lagi dengan orang yang dulu merendahkannya. Pagi itu, Bagas berdiri di depan sebuah kios material kecil di kampung sebelah. Bangunannya sederhana, berdinding setengah tembok setengah kayu, dengan rak-rak besi yang belum terisi penuh. Plang kayu bertuliskan, "Material Bangunan Dharma Jaya Cabang 2, tergantung di atas pintu." Pak Dharma berdiri di sampingnya. "Mulai hari ini tempatmu. Jangan lihat kecilnya dulu. Kalau kamu bisa bikin kios ini ramai, berarti kamu siap naik ke level berikutnya." Bagas mengangguk, meski hatinya campur aduk antara bangga dan takut. Ia tahu semua ini adalah ujian. Hari pertama berjalan relatif sepi. Hanya beberapa orang yang datang membeli paku, cat, atau semen dalam jumlah kecil. Bagas melayani mereka dengan ramah, mencatat setiap transaksi di buku, dan mengingat wajah-wajah mereka. Namun, tantangan sebenarnya mulai datang di minggu kedua. Stok yang dikirim dari gudang pusat terlambat, sementara beberapa pelanggan membutuhkan barang mendesak. Bagas harus berpikir cepat. Ia meminjam stok dari toko material lain dengan harga lebih tinggi, demi tidak mengecewakan pelanggan. Langkah itu membuat beberapa orang terkesan. "Jarang ada penjual yang mau repot-repot begini," kata seorang pembeli sambil tersenyum. Tapi di sisi lain, Bagas harus menerima kenyataan bahwa keuntungannya menipis. Malamnya, ia menghitung ulang buku keuangan. Angkanya membuat dahi berkerut, untung tipis, bahkan nyaris rugi. Tapi ia teringat ucapan Pak Dharma, kepercayaan lebih mahal daripada keuntungan sesaat.
Hari-hari berikutnya, Bagas mulai membangun hubungan dengan warga sekitar. Ia mengantar pesanan langsung ke rumah, memberi sedikit potongan harga untuk pembeli setia, bahkan membantu menurunkan bahan bangunan tanpa diminta. Lambat laun, nama kios itu mulai dikenal. Kalau mau beli bahan bangunan, ke tempatnya Bagas aja. Orangnya baik, nggak pelit bantuan, begitu kata orang-orang. Namun, di tengah perkembangan ini, sebuah kabar mengejutkan datang. Ada proyek besar akan dibuka di desa sebelah, dan perusahaan yang mendapat kontraknya adalah milik Arman, bos besar yang dulu memecat dan menghinanya. Lebih mengejutkan lagi, salah satu pemasok utama proyek itu adalah toko material besar yang berada tak jauh dari kios Bagas. Toko itu milik seorang kenalan lama Arman. Bagas menatap buku catatannya malam itu. Ia tahu, ini kesempatan sekaligus ancaman. Jika ia bisa masuk sebagai pemasok proyek tersebut, kiosnya akan berkembang pesat. Tapi jika tidak, kiosnya bisa kalah saing dan mati pelan-pelan. Disinilah Bagas harus mengambil keputusan besar. Apakah ia akan mencoba masuk ke lingkaran yang sama sekali tidak bersahabat dengannya, atau mencari jalan lain untuk mengembangkan kiosnya? Malam itu, Bagas duduk di meja kecil kontrakan barunya, lebih besar sedikit dari tempat lamanya, hasil dari beberapa bulan mengelola kios. Di depannya, ada secangkir kopi yang sudah dingin dan tumpukan kertas berisi perhitungan stok serta rencana penawaran. Ia menatap satu nama yang tertulis di pojok catatan, Proyek Perumahan Desa Asri, Kontraktor, Arman Group. Nama itu membuat darahnya berdesir. Kalau aku bisa masuk ke proyek ini, kios kecilku bisa berubah total. Tapi, itu berarti harus berurusan dengan dia lagi, gumam Bagas pelan. Keesokan paginya, ia pergi ke lokasi proyek dengan alasan sederhana, melihat kebutuhan bahan. Ia berdiri di tepi lapangan luas yang mulai dibersihkan. Truk-truk besar keluar masuk, dan para mandor sibuk memberi arahan. Di sana, ia bertemu seorang pria parubaya bernama Pak Seno, salah satu subkontraktor yang akan mengurus pembangunan rumah contoh. Mereka berbincang singkat, dan dari percakapan itu, Bagas mengetahui bahwa pemasok utama belum sepenuhnya ditentukan, ada peluang untuk masuk. Namun, Pak Seno berterus terang, kalau mau jadi pemasok di proyek ini, harus dapat restu dari Arman. Dia yang pegang semua keputusan. Kata-kata itu seperti menampar Bagas. Ia masih ingat jelas hari ketika Arman menghinanya di depan semua pekerja. Ingatan itu membuatnya marah, tapi juga memicu tekad yang semakin membara. Bagas pulang dengan pikiran penuh strategi. Malam itu, ia menulis rencana di buku catatannya. Cari tahu daftar kebutuhan material proyek. Hitung harga penawaran yang bersaing tapi tetap untung. Dapatkan dukungan dari subkontraktor seperti Pak Seno. Beberapa hari berikutnya, Bagas bergerak cepat. Ia mendatangi pemasok besar di kota, menawar harga, bahkan rela mengambil barang dengan pembayaran sebagian di muka. Semua itu demi membuat penawarannya tak bisa ditolak. Akhirnya, hari pertemuan tiba. Di ruang rapat sederhana di kantor proyek, Bagas duduk di ujung meja, berhadapan langsung dengan Arman. Tatapan Arman tajam, seakan menembus balik topeng tenang yang dipasang Bagas. Bagas. Arman tersenyum miring. Wah, ini kuli yang dulu bikin semen rusak itu, kan? Sekarang mau jadi pemasok. Bagas menatapnya mantap. Betul, Pak. Dan kali ini, saya datang bukan untuk minta pekerjaan, tapi untuk menawarkan kerjasama. Hening sesaat memenuhi ruangan. Arman menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Bagas seperti menilai apakah dia serius atau hanya bermimpi. Pertemuan itu belum menghasilkan jawaban. Tapi Bagas tahu satu hal. Ia sudah melangkah melewati dinding masa lalu yang selama ini membatasi dirinya. Dan langkah itu hanya awal dari pertempuran yang sebenarnya. Keesokan harinya, Bagas menerima panggilan telepon dari staf proyek. Suaranya terdengar resmi tapi tanpa emosi. Pak Bagas, kami sudah menerima proposal Bapak. Minggu depan akan ada presentasi pemasok di kantor pusat. Bapak diharapkan hadir. Bagas menutup telepon dengan napas panjang. Presentasi di kantor pusat berarti harus bersaing langsung dengan para pemasok besar, perusahaan dengan modal dan pengalaman jauh di atasnya. Tapi ia tahu, inilah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Hari-hari menjelang presentasi, Bagas mempersiapkan segalanya. Ia mempelajari daftar kebutuhan proyek, menghitung ulang harga dengan margin tipis tapi tetap menguntungkan, dan menyusun strategi pengiriman yang cepat.
Di sela persiapan itu, ia mendengar kabar dari Pak Seno. "Gas, hati-hati. Katanya Arman gak suka kamu ikut lelang ini. Dia sudah bicara ke beberapa orang untuk menjegal penawaranmu." Bagas hanya tersenyum tipis. Kalau dia mau menjegal, berarti dia sudah menganggap aku ancaman. Itu pertanda bagus. Hari presentasi tiba. Bagas mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, pakaian terbaik yang ia miliki. Ruang rapat kantor pusat megah, dengan meja panjang dan layar besar di ujung ruangan. Di sekelilingnya, para perwakilan pemasok duduk dengan map tebal dan laptop mahal. Saat giliran Bagas tiba, ia berdiri di depan layar, menampilkan rencana pasokan materialnya. Ia berbicara lugas, menggunakan bahasa sederhana namun penuh keyakinan. Ia jelaskan bagaimana ia akan memastikan stok tidak pernah kosong, meski kiosnya kecil. Namun, ketika ia selesai, Arman yang duduk di kursi tengah memberi komentar pedas. "Bagas, penawaranmu memang murah. Tapi kamu itu siapa? Punya pengalaman memasok proyek besar? Modalmu cukup nggak? Jangan sampai nanti proyek jalan, kamu nggak sanggup kirim barang." Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bagas, menunggu jawabannya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap langsung ke mata Arman. "Pak Arman, memang benar saya belum pernah memasok proyek sebesar ini. Tapi saya tahu cara kerja di lapangan. Saya kenal pemasok yang bisa dipercaya, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Kalau Bapak ragu, beri saya kesempatan 1 bulan. Kalau saya gagal, saya sendiri yang akan mundur." Kata-kata itu membuat beberapa orang di ruangan saling pandang. Tawaran, uji coba, seperti itu jarang ada, dan terdengar berani. Arman hanya tersenyum tipis. "Baiklah, 1 bulan. Kita lihat apakah kamu cuma bicara atau memang bisa kerja." Bagas keluar dari ruangan itu dengan hati berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar kesempatan, tapi juga jebakan. Jika gagal, reputasinya akan hancur, dan kiosnya mungkin tak akan bertahan. Tapi jika berhasil, ia akan selangkah lebih dekat ke mimpi yang selama ini ia kejar. Hari pertama masa uji coba dimulai dengan cuaca mendung dan hujan rintik-rintik. Jalan menuju proyek licin, beberapa truk pengangkut material terlambat datang karena banjir di jalur utama. Bagas sudah tiba di lokasi lebih awal, berdiri di bawah payung sambil memeriksa daftar kiriman. Ia tahu, dalam proyek sebesar ini, keterlambatan sekecil apapun bisa jadi alasan untuk mencoret namanya dari daftar pemasok. Masalah pertama muncul siang itu. Truk yang membawa besi pesanan pertama tiba dalam kondisi sebagian muatan basah karena terpal penutup robek di perjalanan. Mandor proyek langsung menggeleng. "Gas, kalau besi kayak gini dipakai, kualitasnya bisa turun. Kita nggak mau ambil risiko." Bagas tak punya waktu untuk berdebat. Ia langsung menghubungi pemasok cadangan di kota dan memesan penggantinya. Masalahnya, harga dari pemasok cadangan jauh lebih tinggi, dan itu berarti keuntungan bulan ini akan terpangkas habis. Namun, ia teringat prinsip yang ia pelajari dari Pak Dharma, kepercayaan lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Tanpa ragu, ia ambil keputusan untuk mengirim pengganti, bahkan kalau itu membuatnya nyaris rugi. Hari-hari berikutnya, tantangan datang bertubi-tubi. Kadang stok semen habis di gudang pusat, kadang truk mogok di tengah jalan, bahkan pernah sekali cat dipesan dalam jumlah besar tapi warna yang datang salah. Yang membuat situasi semakin sulit adalah gerakan dari pihak Arman. Beberapa pekerja di proyek berbisik pada Bagas bahwa ada pemasok lain yang sengaja memberi harga sangat rendah, bahkan di bawah modal, untuk menjatuhkannya. Namun, Bagas memilih strategi berbeda. Ia fokus pada kecepatan pengiriman dan ketepatan kualitas. Setiap pesanan datang sesuai jadwal, lengkap, dan tanpa cacat. Ia bahkan sering mengantar sendiri beberapa barang kecil menggunakan mobil sewaan untuk memastikan semuanya tepat waktu. Menjelang akhir bulan, reputasi Bagas mulai terdengar di antara para mandor. "Kalau mau barang cepat, hubungi Bagas," kata mereka. Bahkan beberapa bagian proyek yang awalnya tidak menjadi bagiannya mulai memesan darinya. Namun, di hari ke-28, ujian terbesar datang. Truk yang membawa seluruh pesanan baja ringan untuk atap rumah contoh terguling di jalan karena rem blong. Tidak ada korban jiwa, tapi muatannya rusak parah. Waktu pemasangan atap tinggal 2 hari lagi. Tanpa baja ringan itu, proyek akan terhenti, dan Bagas akan dianggap gagal. Di tengah malam yang sunyi,
Bagas duduk di kursinya, memandang daftar kontak pemasok. Semua jalur resmi membutuhkan waktu minimal 5 hari. Ia hanya punya 2. Lalu ia teringat pada seorang kenalan lama di proyek kecil bertahun-tahun lalu. Seorang pengusaha baja di kota pelabuhan yang dulu pernah ia tolong. Tanpa pikir panjang, ia menelpon. Mas Bagas? Sudah lama nggak dengar kabar. Kamu butuh bantuan? Suara di seberang terdengar hangat. Saya butuh baja ringan besok pagi. Kalau enggak, saya tamat. Hening sebentar di telepon, lalu suara itu menjawab mantap. Kirim alamatmu. Besok pagi sebelum matahari terbit, barang sampai. Bagas menutup telepon dengan dada berdebar. Ia tahu, semua akan ditentukan besok, hari terakhir yang akan memutuskan apakah ia naik kelas, atau kembali jatuh ke titik nol. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika deru mesin truk terdengar mendekat di depan kios Bagas. Lampu sorotnya menembus sisa kabut pagi, dan di bak belakangnya, baja ringan tertata rapi, dibungkus plastik tebal. Bagas segera berlari keluar, wajahnya campuran lega dan tegang. Terima kasih banyak, Mas. Aku nggak tahu harus bilang apa, ucapnya sambil menyalami sang pengirim. Sudah, nggak usah banyak omong. Kamu pernah nolong aku dulu, sekarang giliranku. Jawab si pengusaha baja itu singkat sebelum truk berangkat lagi ke lokasi proyek. Tanpa buang waktu, Bagas ikut ke lokasi. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi gambaran 2 kemungkinan, sukses besar atau kegagalan total. Setibanya di proyek, para mandor langsung mengarahkan pekerja untuk membongkar muatan. Suara logam beradu menggema di udara pagi. Gas, kalau atap ini nggak terpasang hari ini, jadwal semua mundur, kata salah satu mandor sambil menepuk bahunya. Bagas ikut membantu mengangkat dan mengatur penempatan baja ringan, memastikan semuanya sesuai spesifikasi. Waktu berjalan cepat, dan matahari mulai meninggi. Namun, di tengah kesibukan itu, Arman muncul. Berjas rapi meski berada di lokasi proyek, ia berdiri dengan kedua tangan di saku, matanya menyapu seluruh area. Bagus sekali, Bagas. Aku dengar kamu berhasil dapat baja ringan di saat genting. Hebat, kalau memang ini barang asli, katanya dengan senyum tipis. Bagas menatapnya tajam. Ini barang kualitas terbaik, Pak. Bisa dicek kapan saja. Oh, pasti akan saya cek, jawab Arman, lalu memberi isyarat pada salah satu stafnya untuk memeriksa. Pemeriksaan berjalan tegang. Semua orang menunggu hasilnya. Beberapa menit kemudian, staf itu mengangguk. Barang sesuai standar, Pak. Arman terdiam sejenak sebelum berbalik pergi. Tapi sebelum meninggalkan area, ia berkata dengan nada datar. Bagas, uji cobamu selesai hari ini. Nanti sore, kita putuskan apakah kamu tetap di proyek ini atau tidak. Sisa hari itu berjalan seperti balapan dengan waktu. Pekerja bergerak cepat, baja ringan terpasang satu demi satu, dan menjelang sore, atap rumah contoh sudah berdiri kokoh, memantulkan cahaya matahari sore. Ketika jam kerja berakhir, Bagas dipanggil ke kantor proyek. Di ruang itu, duduk Arman bersama beberapa manajer. Arman membuka pembicaraan. Saya akui, kamu melewati bulan ini dengan baik. Bahkan lebih baik dari yang saya kira. Mulai besok, kamu resmi jadi pemasok utama baja ringan untuk proyek ini. Bagas menarik napas panjang, rasa lega mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir. Arman tidak akan berhenti di sini. Pasti akan ada ujian-ujian lain. Namun, di dalam hati, Bagas tersenyum. Ia sudah membuktikan satu hal penting. Orang yang dulu dihina sebagai kuli, kini mampu bersaing di meja yang sama dengan mereka yang pernah meremehkannya. Namun, kabar keberhasilan Bagas tidak hanya membuat namanya harum di antara para mandor dan pekerja proyek. Di sisi lain, bagi Arman, ini adalah alarm bahaya. Di kantornya yang dingin ber-AC, Arman duduk bersandar di kursi kulit, menatap laporan pengadaan bahan dari bulan lalu. Angkanya jelas, Bagas berhasil memasok tepat waktu dengan kualitas tinggi, membuat subkontraktor lebih memilihnya ketimbang pemasok langganan Arman. Kita nggak bisa biarkan dia tumbuh terlalu cepat, kata Arman pada tangan kanannya, Reno. Kalau dia semakin dipercaya, kita kehilangan kendali. Reno mengangguk. Saya sudah siapkan rencana, Pak. Kita bisa tekan dia lewat pemasok utama. Buat dia kehabisan stok di saat paling dibutuhkan. Arman tersenyum tipis. Bagus. Lakukan pelan-pelan,
Jangan sampai dia sadar. Sementara itu, Bagas sedang sibuk menutup laporan bulanan di kiosnya. Ia tidak tahu bahwa rencana licik sedang berjalan di belakang layar. Yang ia tahu, proyek besar ini membuka pintu bagi peluang baru. Ia mulai mendapat pesanan dari proyek-proyek kecil di sekitar desa. Suatu siang, ia menerima telepon dari salah satu pemasok besar yang biasanya mengirim semen dan besi. "Maaf, Mas Bagas. Mulai minggu depan, kami nggak bisa kirim barang lagi. Ada kebijakan baru dari atas." Bagas terkejut. "Kenapa tiba-tiba begitu? Kita kan sudah kerja sama lancar selama ini." "Ini bukan keputusan saya, Mas." "Saya juga heran," jawab suara di seberang, terdengar canggung. Kecurigaan mulai muncul di benak Bagas. Tapi ia tidak mau buru-buru menuduh. Ia memilih untuk mencari pemasok alternatif, meski itu berarti harus memesan dari kota yang lebih jauh dan membayar ongkos kirim lebih mahal. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Beberapa kali pesanan datang terlambat, membuat pekerja proyek mulai gelisah. Arman, yang entah bagaimana selalu muncul di momen-momen seperti ini, melontarkan komentar sarkastis di depan banyak orang. "Bagas, saya kira kamu sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Ternyata belum ya." Meski hatinya panas, Bagas menahan diri. Ia tahu, kalau terpancing emosi, Arman akan mendapatkan alasan untuk menyingkirkannya. Di malam yang sunyi, Bagas duduk di kiosnya, menatap catatan yang mulai merah karena biaya tambahan. "Aku nggak akan mundur," gumamnya pelan. "Kalau jalannya ditutup, aku akan cari jalan lain. Aku pernah mulai dari nol, dan aku bisa mulai lagi kalau perlu." Ia tidak tahu bahwa di minggu-minggu ke depan, tekanan akan semakin besar, dan sebuah kejadian tak terduga akan memaksanya mengambil keputusan yang bisa mengubah seluruh arah hidupnya. Pagi itu, Bagas tiba di lokasi proyek seperti biasa. Namun, suasananya tidak seperti biasanya. Pekerja tampak mondar-mandir gelisah, mandor memegang ponsel sambil berbicara cepat, dan truk-truk pengangkut material berhenti di tepi jalan, muatannya belum dibongkar. Bagas menghampiri salah satu mandor. "Ada apa, Pak?" Mandor itu menggeleng cemas. "Besok jadwal pengecoran pondasi besar. Tapi semen yang kamu pesan belum datang. Kalau telat, semua jadwal mundur." Bagas terkejut. Padahal, ia sudah memesan semen itu 3 hari lalu dari pemasok alternatif. Ia segera menelepon pemasok tersebut. "Mas Bagas, maaf, truk kami dicegat di jalan masuk desa. Katanya ada perintah dari aparat setempat untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Sampai sekarang belum bisa jalan," jelas sang sopir. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia merasa ini bukan kebetulan. Terlalu tepat waktunya, sehari sebelum pengecoran penting, dan jalur yang dipakai bukan jalur rawan pemeriksaan. Saat ia masih memikirkan solusi, Arman datang, rapi seperti biasa, dengan senyum yang justru membuat suasana semakin menyesakan. Wah, apa kabar, Bagas? Saya dengar kamu lagi kesulitan suplai? Sayang sekali ya. Kalau saja kamu dari awal pakai pemasok saya, nggak akan begini." Bagas menatapnya, menahan gejolak emosi. "Terima kasih atas sarannya, Pak. Tapi saya akan cari cara sendiri." Arman tertawa kecil. "Terserah. Tapi ingat, kalau proyek ini terhenti, kamu yang akan disalahkan." Sore itu, Bagas duduk di kiosnya, memutar otak. Ia tahu, kalau ia tak bisa mengirim semen besok pagi, reputasinya tamat. Ia teringat pada seorang kenalan lama di desa lain yang memiliki pabrik bata dan kadang punya stok semen cadangan untuk keperluan sendiri. Tanpa pikir panjang, ia berangkat ke desa itu malam-malam, menempuh jalan gelap dan licin. Sesampainya di sana, ia bertemu pemilik pabrik, Pak Rendra, yang dulu pernah ia bantu ketika bahan bangunan mereka hampir tertahan di proyek kecil. "Gas, kebetulan aku ada 150 sak semen yang nggak terpakai. Tapi kamu harus ambil malam ini juga, sebelum dipakai orang lain," kata Pak Rendra. Bagas langsung setuju. Ia menyewa 2 truk kecil, memuat semen itu, dan berangkat ke proyek dini hari. Saat matahari terbit, semen sudah siap di lokasi, membuat para pekerja langsung bergerak tanpa membuang waktu. Mandor proyek menepuk bahu Bagas. "Kamu selamatin kita hari ini. Kalau telat, bisa kacau semuanya." Di kejauhan, Bagas melihat Arman berdiri di teras kantor proyek, memandangnya dengan tatapan dingin.
Mereka saling bertukar pandang sebentar, dan Bagas tahu, pertarungan ini belum berakhir. Tapi hari ini, ia menang. Namun, bagi Arman, kekalahan kecil itu adalah cambuk untuk menyerang balik lebih keras. Di ruang kerjanya, ia memanggil Reno, tangan kanannya, dengan tatapan tajam. Kita nggak bisa biarkan Bagas terus ada di proyek ini. Kali ini, kita buat dia jatuh. Bukan cuma di proyek ini, tapi di mata semua orang. Ucap Arman pelan tapi penuh tekanan. Reno mengangguk. Saya sudah tahu caranya, Pak. Kita main di dokumen. Sekali saja ada tanda tangan atau bukti pengiriman yang keliru, dia bisa dikeluarkan secara resmi. Beberapa hari berikutnya, Bagas mulai merasakan hal aneh. Beberapa bukti pengiriman yang sudah ia tanda tangani, tiba-tiba hilang dari arsip proyek. Padahal, ia ingat jelas menyerahkannya. Lalu, ada kabar bahwa salah satu kiriman besi dinyatakan tidak sesuai ukuran, padahal ia memeriksa sendiri sebelum dikirim. Kecurigaan membuncah di pikirannya. Ia tahu ada permainan kotor, tapi tidak punya bukti untuk membuktikannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap menjalankan pekerjaan sebaik mungkin. Namun, puncak masalah datang pada rapat mingguan proyek. Di hadapan semua subkontraktor dan manajer, Arman mengangkat setumpuk kertas. Ini laporan audit internal. Ternyata, ada 3 pengiriman dari pemasok Bagas yang tidak memenuhi spesifikasi, dan 1 di antaranya bahkan tidak tercatat secara resmi. Kalau ini benar, artinya kita melanggar kontrak, dan proyek bisa kena penalti. Semua mata langsung tertuju pada Bagas. Jantungnya berdegup kencang. Pak, itu tidak benar. Semua barang yang saya kirim sesuai pesanan, dan dokumennya ada. Arman tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikan. Bawa dokumennya sekarang. Bagas menelan ludah. Ia memang menyimpan salinan dokumen di kiosnya, tapi tidak membawanya ke rapat. Ini jelas jebakan. Jika ia tidak bisa membuktikan saat itu juga, ia akan dianggap bersalah. Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian menatapnya ragu. Dalam hati, Bagas tahu, kalau ia kalah di sini, semua yang sudah ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Dengan suara tenang tapi mantap, ia berkata, Pak Arman, beri saya waktu 2 jam. Saya akan kembali dengan semua bukti. Kalau saya tidak bisa membuktikan, saya akan angkat kaki dari proyek ini, dan tidak akan kembali lagi. Arman berpura-pura berpikir, lalu mengangguk. Baik, 2 jam. Tanpa membuang waktu, Bagas keluar dari ruangan, melesat ke kiosnya, dan mulai membongkar semua arsip. Satu persatu map ia buka, tangannya bergerak cepat, matanya mencari tanda tangan dan cap resmi. Jarum jam terus bergerak. 2 jam terasa seperti 2 menit. Tapi tepat di menit terakhir, ia menemukan map biru yang selama ini terselip di tumpukan buku stok lama. Semua dokumen lengkap, tanda tangan, stempel, bahkan foto barang saat dikirim. Bagas kembali ke ruang rapat dengan napas memburu. Semua mata kembali menatapnya. Ia menyerahkan dokumen itu langsung ke manajer proyek. Setelah memeriksa, manajer mengangguk. Dokumen lengkap. Tidak ada pelanggaran. Hening sejenak, lalu beberapa orang mulai bertepuk tangan kecil. Arman hanya duduk diam, rahangnya mengeras. Ia tahu, rencananya gagal lagi. Tapi di mata Bagas, ia melihat sesuatu, bukan hanya kemarahan, tapi janji bahwa pertempuran ini belum selesai. Usai rapat itu, Bagas keluar dari gedung proyek dengan langkah tenang, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini sudah bukan lagi sekadar urusan kerja sama pemasok. Ini adalah perang harga diri, dan ia tak akan lagi bermain hanya untuk bertahan, tapi untuk menang. Malamnya, di kiosnya yang sudah mulai sepi, ia duduk sendirian dengan secangkir kopi. Lampu gantung kuning temaram menerangi meja yang dipenuhi kertas catatan, daftar pemasok, dan rencana pengiriman. Ia memandangi satu halaman kosong di buku catatannya, lalu menulis di bagian atas, strategi lepas dari bayang-bayang Arman. Ia sadar, selama ini ia terlalu terpaku pada proyek yang dipegang Arman. Sekalipun ia berhasil bertahan, Arman akan selalu punya cara untuk menekannya. Kalau ingin benar-benar bebas, ia harus membangun pondasi usahanya sendiri, pelanggan yang tidak bergantung pada orang itu. Keesokan harinya, Bagas mulai bergerak diam-diam.
Ia mendatangi beberapa kepala desa di wilayah sekitar yang sedang merencanakan pembangunan balai desa dan rumah warga melalui program pemerintah. Ia menawarkan pasokan material dengan harga bersaing, sekaligus menunjukkan reputasinya dalam memenuhi proyek besar. Responsnya positif. Dalam waktu 2 minggu, ia sudah mengantongi 3 kontrak kecil yang bisa dikerjakan paralel dengan proyek Arman. Kontrak-kontrak ini memang tidak sebesar proyek perumahan, tapi cukup untuk memberi napas dan mengurangi ketergantungan. Namun, langkah itu ternyata sampai juga ke telinga Arman. Suatu sore, saat Bagas sedang mengawasi bongkar muatan di kios, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Arman turun, kali ini tanpa jas mewah, hanya mengenakan kemeja lengan panjang. Senyumnya samar, tapi matanya tajam. "Bagas," ucapnya pelan. "Kamu mulai berani ya? Mengambil proyek di luar yang saya pegang." Bagas tidak mundur. "Saya hanya menjalankan usaha saya, Pak. Lagi pula, saya tidak pernah menandatangani kontrak eksklusif dengan Anda." Arman menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Tapi ingat, di dunia ini, yang kuat bukan yang paling pintar, tapi yang punya banyak koneksi." Mobil itu pergi meninggalkan debu di jalanan. Bagas berdiri diam, memandangi ujung jalan, menyadari bahwa tantangan berikutnya sudah menunggu di tikungan. Di malam yang sunyi, ia menatap lagi catatannya. Strateginya jelas, memperluas jaringan, memperkuat pemasok, dan menjaga reputasi tanpa celah. Tapi ia tahu, di balik semua itu, ia harus siap menghadapi gelombang terakhir yang mungkin akan menjadi ujian terberat sepanjang hidupnya. Dan ia bertekad, kali ini bukan hanya untuk membuktikan kepada Arman, tapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa kuli bangunan yang dulu diremehkan bisa berdiri sejajar, bahkan di atas, orang yang pernah menginjaknya. Namun, tak ada badai yang datang tanpa awan gelap sebagai tanda. 2 minggu setelah pertemuan tegang itu, Bagas mulai menerima keluhan dari pemasoknya. "Gas, kami terpaksa menaikkan harga. Permintaan dari kota melonjak, dan stok kami terbatas," ujar salah satu pemasok semen lewat telepon. Kenaikan harga itu memukul keras perhitungannya. Dengan kontrak yang sudah ia tanda tangani, ia tak bisa serta-merta menaikkan harga ke pelanggan. Artinya, keuntungan akan tergerus habis, bahkan bisa merugi. Masalah bertambah ketika salah satu kontrak pembangunan balai desa yang ia pegang tiba-tiba menunda pembayaran. "Dana dari pusat belum cair," kata kepala desa, "kami minta pengertian." Bagas duduk di kiosnya sore itu, menghitung ulang semua pemasukan dan pengeluaran. Angka-angka di buku semakin mendekati garis merah. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini memang sekadar kebetulan, atau ada campur tangan Arman yang membuat semua ini terjadi serentak. Kecurigaan itu menguat ketika ia mendengar kabar dari Pak Seno, subkontraktor yang dulu memberinya info soal proyek Arman. "Gas, hati-hati. Aku dengar Arman sedang mendekati pemasok-pemasok besar. Dia tawarkan kontrak jangka panjang supaya mereka memprioritaskan dia, dan meninggalkanmu." Bagas menghela napas panjang. Ia sadar, kalau semua pemasok utama berpihak pada Arman, ia bisa kehilangan jalur suplai. Itu berarti akhir dari usahanya. Tapi justru di saat tekanan itu memuncak, ia mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari kuli bangunan yang hanya bermodal tangan dan tekad, hingga sekarang berdiri di tengah permainan besar ini. Menyerah bukan pilihan. Malam itu, ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah ia bantu, pemilik toko kecil di desa, pengusaha bata, sopir truk, bahkan pelanggan setia yang dulu sering ia beri keringanan. Ia menawarkan kerjasama baru, saling menguntungkan tanpa harus bergantung pada pemasok besar. Beberapa setuju. Meski jumlah stok yang mereka punya tidak banyak, cukup untuk membuat Bagas bertahan sementara waktu. Ia juga mengatur jadwal pengiriman lebih ketat, menggabungkan beberapa order menjadi satu trip agar ongkos lebih efisien. Hari-hari berikutnya menjadi maraton tanpa henti. Bagas tidur hanya beberapa jam setiap malam, sisanya ia gunakan untuk mengatur logistik, mengawasi pengiriman, dan memastikan semua pelanggan tetap mendapatkan barang tepat waktu. Namun, ia tahu, ini hanya solusi sementara. Kalau ia ingin keluar dari bayang-bayang Arman sepenuhnya, ia harus menemukan terobosan besar, sesuatu yang bisa membuat usahanya melesat, sekaligus memutus semua tali kendali lawannya. Dan kesempatan itu, tanpa ia duga, akan datang dari arah yang sama sekali tak ia sangka. Pagi itu, Bagas sedang memeriksa stok di gudang kecilnya ketika sebuah mobil pick-up berhenti di depan kios.
Dari dalam turun seorang pria berusia 50-an dengan senyum lebar. Bagas mengenalinya. Pak Wiryo, pengusaha kontraktor menengah yang pernah menjadi pelanggan setianya di awal-awal membuka kios. Gas, aku dengar kamu lagi terjepit pasokan. Aku ada tawaran, tapi ini taruhan besar. Ujar Pak Wiryo sambil duduk di kursi bambu kios. Tawaran itu mengejutkan Bagas. Pak Wiryo baru saja memenangkan tender pembangunan deretan ruko di kota kabupaten. Proyek yang nilainya cukup besar untuk membuat usaha Bagas melesat. Tapi ada syaratnya. Semua pasokan harus ditangani langsung oleh Bagas, dan pembayaran baru akan cair penuh setelah proyek selesai. Kalau kamu sanggup, ini bisa bikin namamu melambung. Tapi kalau gagal, Pak Wiryo tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menatap tajam. Bagas terdiam. Proyek ini bisa menjadi tiket keluar dari bayang-bayang Arman sekaligus pondasi masa depan. Tapi risiko finansialnya luar biasa. Ia harus mengeluarkan modal besar untuk membeli material di awal, dan jika ada masalah di tengah jalan, ia bisa bangkrut total. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kecilnya, menatap daftar tabungan dan catatan utang piutang. Semua perhitungan menunjukkan satu hal. Ini adalah perjudian. Namun, di sudut hatinya, ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Akhirnya, menjelang subuh, ia mengetik pesan ke Pak Wiryo. Saya ambil proyeknya, Pak. Kita mulai minggu depan. Hari-hari berikutnya adalah persiapan besar-besaran. Bagas menjual beberapa aset kecilnya, sepeda motor tua, peralatan yang jarang dipakai, dan meminjam sedikit modal dari dua teman dekat yang mempercayainya. Ia juga melakukan negosiasi langsung dengan pabrik bahan bangunan, memotong jalur pemasok besar yang selama ini menjadi kekuatan Arman. Begitu proyek dimulai, Bagas bekerja nyaris tanpa henti. Ia mengatur pengiriman dari subuh, memantau pemasangan material di siang hari, dan menghitung ulang stok di malam hari. Setiap keterlambatan sekecil apapun ia tangani langsung, bahkan pernah mengantarkan Cat dengan mobil pribadinya di tengah hujan deras. Di minggu ketiga, proyek berjalan mulus. Para pekerja memuji kelancaran pasokan. Pak Wiryo, yang awalnya ragu, mulai tersenyum setiap kali melihat Bagas datang. Namun, di minggu keempat, awan gelap kembali muncul. Arman, yang rupanya mengetahui proyek ini, mulai bergerak. Ia menekan beberapa pemasok baja dan semen di kota agar menolak menjual barang ke Bagas. Di satu sisi, ini ancaman besar. Tapi di sisi lain, Bagas sadar, jika ia berhasil menyelesaikan proyek ini tanpa bantuan pemasok besar, ia akan membuktikan bahwa ia sudah benar-benar mandiri. Dengan sisa modal yang ada, ia memutuskan untuk mengambil jalur ekstrim, memesan langsung dari luar provinsi, meski ongkos kirimnya mahal dan risikonya tinggi. Semua itu demi memastikan proyek tidak berhenti. Setiap malam, ia hanya tidur 2 jam. Matanya merah, tubuhnya letih, tapi semangatnya membara. Ia tahu, inilah titik penentuan. Apakah ia akan naik ke puncak, atau jatuh lebih keras daripada sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menerobos awan tipis, menyinari deretan ruko yang hampir rampung berdiri di kota kabupaten. Suara tukang memalu, mengaduk semen, dan tertawa bercampur menjadi irama kemenangan yang mulai terasa di udara. Bagas berdiri di pinggir jalan, memandangi para pekerja yang sedang memasang pintu terakhir. Tubuhnya lelah, matanya cekung, tapi bibirnya tak bisa menahan senyum. Semua material yang dibutuhkan telah tiba tepat waktu, meski harus melalui jalur pasokan yang berliku dan mahal. Pak Wiryo mendekat, menepuk bahu Bagas. Gas, aku harus akui, aku salah menilaimu. Kamu bukan cuma pemasok, kamu partner yang bisa diandalkan. Begitu proyek ini selesai, aku mau kita kerja sama jangka panjang. Kata-kata itu membuat Bagas merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Tapi ia tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Arman belum bergerak terbuka, dan ia bisa merasakannya. Dugaan itu terbukti sore harinya. Saat ia sedang memeriksa faktur di kios, Reno, tangan kanan Arman, datang tanpa pemberitahuan. Bagas, bos saya mau bicara, katanya singkat. Bagas hanya mengangguk. Ia dibawa ke sebuah kafe di pusat kota. Di sana, Arman sudah duduk menunggu, mengenakan jas rapi dan senyum tipis yang penuh makna. Selamat, Bagas. Proyek rukomu hampir selesai. Hebat juga kamu bisa bertahan tanpa pemasok besar, ucap Arman sambil memutar cangkir kopinya. Apa yang mau Bapak sampaikan? Tanya Bagas,
suaranya datar. Arman mencondongkan tubuh. Saya tawarkan kerjasama. Gabung di bawah jaringan saya. Kamu akan dapat proyek-proyek besar, tanpa harus repot cari pasokan. Tapi, kamu harus berhenti mengambil proyek sendiri. Bagas menatapnya lama. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi ia tahu artinya. Kembali berada di bawah bayang-bayang Arman, kehilangan kendali atas usahanya sendiri. Semua yang sudah ia perjuangkan akan sia-sia. Dengan tenang, Bagas menjawab, "Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih memilih berjalan di kaki saya sendiri. Walau jalannya lebih sulit, setidaknya itu jalan saya." Arman terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Tapi bukan sebagai rekan kerja." Malam itu, Bagas pulang dengan perasaan campur aduk. Ia menolak tawaran yang mungkin bisa memberinya kenyamanan, tapi sekaligus mempertahankan kebebasannya. Dan di dalam hati, ia tahu, keputusan itu akan membawanya ke benturan terakhir dengan Arman, benturan yang akan menentukan siapa yang benar-benar berdiri di puncak. 2 minggu kemudian, proyek ruko di kota kabupaten resmi selesai. Hari peresmian berlangsung meriah, dihadiri oleh pejabat daerah, pemilik usaha, dan warga setempat. Bagas berdiri di antara kerumunan, menyaksikan pita merah dipotong. Suara tepuk tangan menggema. Kamera-kamera wartawan lokal berkilat. Di panggung, Pak Wiryo memberikan sambutan singkat, lalu menyebut nama Bagas dengan lantang. Keberhasilan proyek ini tidak lepas dari dukungan pemasok utama kita, Bagas, yang memastikan semua material datang tepat waktu dan berkualitas. Kerumunan menoleh ke arah Bagas. Beberapa orang mengangguk hormat, bahkan ada yang menyalaminya. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bertahun-tahun lalu ketika masih memanggul semen di bawah terik matahari. Pengakuan. Berita keberhasilan proyek itu menyebar cepat. Telepon di kiosnya berdering lebih sering, email masuk bertambah, dan bahkan ada kontraktor dari luar kota yang ingin bekerja sama. Namun, di balik semua itu, Arman mengamati dari jauh. Di kantornya, ia menatap layar komputer yang menampilkan foto-foto peresmian proyek ruko. Reno berdiri di belakangnya, menunggu instruksi. Dia mulai mengambil perhatian pasar. "Kalau kita biarkan, dia akan jadi pesaing utama," ujar Arman, suaranya dingin. Reno ragu. "Pak, reputasinya sekarang bagus. Menjatuhkannya di depan umum bisa jadi bumerang." Arman menatap tajam. "Saya tidak bicara soal menjatuhkannya di depan umum. Saya bicara soal memastikan dia tak punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh." Sementara itu, Bagas mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, keberhasilan proyek ruko hanyalah batu loncatan. Untuk benar-benar mengamankan posisinya, ia harus memperluas usahanya, membuka cabang baru yang bisa melayani wilayah yang lebih luas. Malam itu, ia duduk di meja kios, membuka peta wilayah. Ia menandai 3 lokasi strategis, 1 dekat jalur utama kota, 1 di daerah yang sedang berkembang, dan 1 lagi, tepat di dekat kantor pusat perusahaan Arman. Senyum kecil terukir di bibirnya. "Kalau dia mau main di wilayahku, aku akan main di wilayahnya," gumamnya pelan. Bagas belum tahu bahwa rencana ekspansi ini akan menjadi titik kulminasi perseteruannya dengan Arman, sebuah babak terakhir yang tidak hanya akan menguji kecerdikan dan keteguhannya, tapi juga menentukan siapa yang akan tetap berdiri ketika debu pertempuran mereda. Persiapan pembukaan 3 cabang baru berjalan seperti medan perang tersendiri. Bagas mengatur pembelian material dalam jumlah besar, melatih tim baru, dan membangun sistem distribusi yang lebih rapi. Semua ini ia lakukan sambil tetap mengelola kios utamanya yang semakin ramai. Namun, langkah paling berani adalah cabang yang ia buka tepat di dekat kantor pusat Arman. Lokasinya strategis, menghadap jalan raya besar, dan plang besar bertuliskan, "Material bangunan Bagas utama," dipasang mencolok. Hari pembukaan, warga sekitar, kontraktor kecil, bahkan beberapa pemasok hadir. Jalanan di depan toko penuh dengan truk pengangkut barang. Arman, yang kantornya hanya berjarak 2 blok, tentu tidak bisa mengabaikan pemandangan itu. Siang itu, ia datang. Mobilnya berhenti di depan toko, dan ia keluar dengan tatapan sulit dibaca. Orang-orang yang hadir terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Arman melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan Bagas. "Kamu benar-benar nekat," ucapnya pelan. Bagas menatap balik, tegap.
Saya hanya menaruh toko di tempat yang strategis. Tidak lebih, tidak kurang. Hening sejenak, hanya suara kendaraan di jalan yang terdengar. Lalu, sesuatu yang tak diduga terjadi. Arman tersenyum kecil. Kamu sudah melampaui semua yang saya kira. Saya kalah, Bagas. Dan saya rasa, ini saatnya kita berhenti saling menjatuhkan. Bagas tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangan. Kalau itu maksudnya, saya setuju. Tapi saya akan tetap berjalan dengan cara saya sendiri. Arman menjabat tangannya. Itu yang membuat kamu sampai di sini. Setelah itu, Arman pergi, meninggalkan toko yang penuh dengan pelanggan. Bagas berdiri di depan pintu, menatap truk-truk yang keluar masuk, merasakan angin sore menerpa wajahnya. Perjalanan panjangnya, dari seorang kuli yang dipecat, diremehkan, hingga menjadi pemilik jaringan toko material, akhirnya mencapai titik yang selama ini ia impikan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, ia menutup buku catatan lamanya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mimpi bukan soal siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meski semua jalan mencoba menghentikan." Bagas tersenyum. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi kali ini, ia melangkah bukan lagi untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia melangkah karena ia mencintai jalan yang ia pilih.